warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kita ucapkan atas segala nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Regina Dwi Riani SPD selaku guru mata pelajaran dasar kompetensi kejuruan sekaligus pembimbing saya. Dan perkenalkan, nama saya Sinta Lestari. Saya berasal dari SMK Bina Esa, kelas 10 TKP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai tata kelola sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, bertujuan untuk melaksanakan ujian praktik mata pelajaran dasar kompetensi kejuruan 2023-2024. Yang kedua, untuk memaparkan materi yang akan saya sampaikan. Tata kelola sarana dan prasarana. Merujuk pada arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana merujuk pada segala sesuatu yang bisa dijadikan penunjang utama dalam terselenggaraannya sebuah proses. Sederhananya, sarana dapat digambarkan sebagai alat atau benda bergerak, seperti komputer, mesin alat tulis, dan lainnya. Sementara prasarana lebih mengarah pada hal-hal atau benda yang sifatnya tidak bergerak, misalnya gedung kayak ruangan, tanah, dan masih banyak lain. Jenis-jenis sarana dan prasarana dalam perusahaan. Perlengkapan atau peralatan kantor. Agar lebih spesifik, sarana dan prasarana kantor dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu peralatan kantor mencakup semua alat dan bahan yang digunakan untuk membantu pekerjaan para karyawan, dengan harapan hasil pekerjaan bisa selesai secara lebih cepat dan tepat. Perlengkapan kantor ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu peralatan kantor dilihat dari bentuknya. Dilihat dari bentuknya, peralatan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu berbentuk lembaran, non-lembaran, dan buku. Peralatan yang berbentuk lembaran misalnya berupa beragam jenis kertas, plastik, transparan, map, dan amplop. Sedangkan peralatan yang berbentuk non-lembaran atau tak berlembar seperti pensil, pulpen, penggaris, dan beragam ATK lainnya. Selain itu, terdapat pula perlengkapan kantor berupa buku catatan atau notebook, buku tamu, buku agenda, dan buku pedoman organisasi yang di dalamnya berisi sejarah, struktur, hingga prosedur kerja. Selanjutnya, perbekalan kantor. Perbekalan kantor adalah semua fasilitas atau barang-barang yang ada dalam kantor, baik langsung atau tidak langsung, digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor sehingga menghasilkan yang diharapkan. Kegunaan perbekalan kantor ini dapat menunjang aktivitas pekerjaan kantor untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor dan memperoleh hasil yang lebih maksimal dan memuaskan untuk sebagai aset dan perlengkapan kantor. Pengadaan perbekalan kantor. Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan perbekalan untuk menunjang pelaksanaan tugas. Pengadaan perbekalan selalu diawali dengan perencanaan kebutuhan perbekalan, rencana biaya, keadaan inventaris pada tahun sebelumnya, dan menghitungkan pegawai yang ada. Rencana dibuat 1 tahun anggaran bersamaan disusun rencana biaya, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penginventarisan, dan pemeliharaan. Perencanaan perbekalan kantor mengikuti prosedur pengelolaan perbekalan untuk menentukan jenis, kualitas barang, dan mengadakan perbekalan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Ini dapat menggunakan perbekalan kantor dalam kegiatan operasional untuk menyimpan dan memelihara perbekalan kantor, dapat mengumpulkan dan mengolah data perbekalan kantor, dan menghapus perlengkapan sesuai prosedur yang berlaku. Penyimpanan dan pemeliharaan perbekalan kantor dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama,
penyimpanan perbekalan kantor. Yang kedua, pemeliharaan perbekalan kantor. Yang ketiga, laporan dalam perbekalan kantor. Yang pertama, penyimpanan perbekalan kantor. Dalam penyimpanan perbekalan kantor ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas uang untuk menampung hasil pengadaan barang. Yang kedua, pemeliharaan perbekalan kantor adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik atau siap pakai. Yang ketiga, laporan perbekalan kantor adalah kegiatan melaporkan keadaan barang atau perbekalan kantor tersebut. Manfaat pemeliharaan dan perawatan alat kantor. Barang-barang akan terpelihara dengan baik, memperpanjang umur barang sehingga tidak perlu diganti dalam waktu dekat, menghindari kehilangan, menghindari penyimpanan yang tidak teratur, dan dengan terpeliharanya alat tersebut akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Cukup sekian materi yang telah saya presentasikan dan saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan kata dan kekurangan yang telah saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.